Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia pakala BE pembimbing makasedikku Profesor Dr. Haja Johar Amir M.Hum. Ia pakala BE pembimbing makaduaku Dr. Sultan SPD MPD. Ia pakala BE penguji makasedikku Dr. Haja Kembong Daeng M.Hum. Ia pakala BE penguji makaduaku Andi Fatima Yunus SAG MPD. Upak disengeki aleku ia Rizka Poleri Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah 2016 meloka paletukeki hasilna penelitianku ia naritu sikap bahasa siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tanete Riaja terhadap bahasa Bugis. Di dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah kesetiaan bahasa Bugis siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tanete Riaja. Yang kedua, bagaimanakah kebanggaan bahasa Bugis siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tanete Riaja. Yang ketiga, bagaimanakah kesadaran adanya norma bahasa Bugis siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tanete Riaja. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan hasil dari penelitian ini. Menurut teori Garvin dan Mathiot, ada 3 ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Pada kesetiaan bahasa siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tanete Riaja terhadap bahasa Bugis, pada angket yang disebarkan kepada 70 sampel, untuk pernyataan positif, pada item pertama yang berbunyi saya menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi dengan keluarga, sebanyak 24 sampel atau 34,3% memilih sangat setuju, 40 sampel atau 57,1% memilih setuju, 6 sampel atau 8,6% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih sangat tidak setuju. Pernyataan yang kedua, saya selalu menjawab pertanyaan orang tua menggunakan bahasa Bugis, sebanyak 22 sampel atau 31,4% memilih sangat setuju, sebanyak 42 sampel atau 60% memilih setuju, dan 6 sampel atau 8,6% memilih tidak setuju. Kemudian tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Kemudian pada item selanjutnya yaitu saya bertanya kepada orang tua menggunakan bahasa Bugis, sebanyak 25 sampel atau 35,7% memilih sangat setuju. Kemudian 39 sampel atau 55,7% memilih setuju, 6 sampel atau 8,6% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Kemudian item selanjutnya yaitu ketika orang lain bertanya kepada saya menjawab menggunakan bahasa Bugis, sebanyak 21 sampel atau 30% memilih sangat setuju, sebanyak 38 sampel atau 54,3% memilih setuju, kemudian 11 sampel atau 15,7% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Kemudian item selanjutnya yaitu saya bertanya kepada orang lain menggunakan bahasa Bugis, sebanyak 17 sampel atau 24,3% memilih sangat setuju, kemudian 40 sampel atau 57,1% memilih setuju, kemudian 12 sampel atau 17,1% memilih tidak setuju, dan 1 sampel atau 1,4% memilih sangat tidak setuju. Kemudian saya lebih menggunakan bahasa Bugis daripada bahasa lain, sebanyak 20 sampel memilih atau 28,6% memilih sangat setuju, 41 sampel atau 58,6% memilih setuju, kemudian 9 sampel atau 12,8% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya selalu menggunakan bahasa Bugis ketika berbicara dengan teman sekolah, sebanyak 23 sampel atau 32,9% memilih sangat setuju, kemudian 34 sampel atau 48,5% memilih setuju, kemudian 13 sampel atau 18,6% memilih
tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Kemudian, saya selalu menggunakan bahasa Bugis ketika sedang bermain bersama teman sepulang sekolah. Sebanyak 21 sampel atau 30% memilih sangat setuju. Kemudian 38 sampel atau 54,3% memilih setuju. Kemudian 11 sampel atau 15,7% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya selalu menggunakan bahasa Bugis ketika membeli di kantin sekolah. Sebanyak 14 sampel atau 20% memilih sangat setuju. Kemudian 40 sampel atau 57,1% memilih setuju. Kemudian 16 sampel atau 22,9% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Untuk pernyataan negatif, yang pertama yaitu, saya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia karena kurang menguasai kosakata bahasa Bugis. Sebanyak tidak ada sampel yang memilih alternatif sangat setuju. Kemudian 8 sampel atau 11,4% memilih setuju. Kemudian 55 sampel atau 78,6% memilih tidak setuju. Kemudian 7 sampel atau 10% memilih sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya merasa kesulitan berkomunikasi menggunakan bahasa Bugis. Tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat setuju. Kemudian 5 sampel atau 7,1% memilih setuju. Selanjutnya 54 sampel atau 77,2% memilih tidak setuju, dan 11 sampel atau 15,7% memilih sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Bugis ketika di rumah. Tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat setuju. Kemudian 6 sampel atau 8,6% memilih setuju. Kemudian 48 sampel atau 68,6% memilih tidak setuju. Dan 16 sampel atau 22,8% memilih sangat tidak setuju. Selanjutnya, ketika orang lain bertanya kepada saya menggunakan bahasa Bugis, saya menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat setuju. Kemudian 11 sampel atau 15,7% memilih setuju. Kemudian 55 sampel atau 78,6% memilih tidak setuju. Kemudian 4 sampel atau 5,7% memilih sangat tidak setuju. Selanjutnya, sikap bangga terhadap bahasa Bugis siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tanete Riaja. Pada pernyataan positif yang pertama yaitu, saya merasa lebih akrab ketika saya berbicara menggunakan bahasa Bugis dengan teman. Sebanyak 32 sampel atau 45,7% memilih sangat setuju. Kemudian 31 sampel atau 44,3% memilih setuju. Kemudian 7 sampel atau 10% memilih tidak setuju, dan tidak ada alternatif, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya mengakui bahwa bahasa Bugis lebih menarik daripada bahasa asing. Sebanyak 14 sampel atau 20% memilih sangat setuju. Kemudian 41 sampel atau 58,6% memilih setuju. Kemudian 15 sampel atau 21,4% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Selanjutnya yaitu, saya percaya bahwa bahasa Bugis dapat eksis di era globalisasi. Sebanyak 18 sampel atau 25,7% memilih sangat setuju. Kemudian 51 sampel atau 72,9% memilih setuju. Kemudian 1 sampel atau 1,4% memilih tidak setuju, dan tidak ada alternatif jawab, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya merasa bangga ketika menggunakan bahasa Bugis. Sebanyak 20 sampel atau 28,6% memilih sangat setuju. Kemudian 47 sampel atau 67,1% memilih setuju. 3
3 sampel atau 4,3% memilih tidak setuju dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya senang menggunakan bahasa Bugis sebanyak 25 sampel atau 35,7 memilih sangat setuju, kemudian 42 atau 60% memilih setuju, kemudian 3 sampel atau 4,3% memilih tidak setuju dan tidak ada alternatif jawaban dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya merasa bangga ketika mengetahui bahwa banyak penutur asing yang ingin belajar bahasa Bugis sebanyak 30 sampel atau 42,9% memilih sangat setuju, kemudian 40 sampel atau 57,1% memilih setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya merasa tertarik untuk mempelajari bahasa Bugis lebih dalam. Sebanyak 16 sampel atau 22,9% memilih sangat setuju, kemudian 41 sampel atau 58,6% memilih setuju, kemudian 13 sampel atau 18,6% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Selanjutnya, saya merasa bangga ketika mengetahui penutur asing mampu berbahasa Bugis sebanyak 27 sampel atau 38,6% memilih sangat setuju, kemudian 42 atau 60% memilih setuju, kemudian 1 sampel atau 1,4% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Kemudian saya lebih percaya diri jika menggunakan bahasa Bugis sebanyak 18 sampel atau 25,7% memilih sangat setuju, kemudian 42 sampel atau 60% memilih setuju, kemudian 10 sampel atau 14,3% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Kemudian saya lebih nyaman menggunakan bahasa Bugis sebanyak 25 sampel atau 35,7% memilih sangat setuju, kemudian 39 sampel atau 55,7% memilih setuju, kemudian 6 sampel atau 8,6% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Selanjutnya untuk pernyataan negatif. Yang pertama yaitu bahasa Bugis tidak dapat menunjukkan kemodernan. Tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat setuju. Kemudian 1 sampel atau 1,4% memilih setuju, sebanyak 47 sampel atau 67,2% memilih tidak setuju, dan 22 sampel atau 31,4% memilih sangat tidak setuju. Selanjutnya, penggunaan bahasa Bugis tidak dapat melambangkan jati diri saya. Tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat setuju. 1 sampel atau 1,4% memilih setuju, 60 sampel atau 85,7% memilih tidak setuju, 9 sampel atau 12,9% memilih sangat tidak setuju. Kemudian, saya kurang percaya diri menggunakan bahasa Bugis. Tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat setuju. 9 sampel atau 12,9% memilih setuju, 51 sampel atau 72,9% memilih tidak setuju, 10 sampel atau 14,2% memilih sangat tidak setuju. Kemudian saya merasa bahasa Bugis tidak terlalu penting untuk dipelajari. Tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat setuju. 12 sampel atau 17,1% memilih setuju, 51 sampel atau 72,9% memilih tidak setuju, dan 7 sampel atau 10% memilih sangat tidak setuju. Selanjutnya, untuk sikap menyadari adanya norma bahasa siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ternate Riaja. Untuk pernyataan positif yang pertama yaitu saya menggunakan bahasa Bugis yang baik dan benar. Sebanyak 16 sampel atau 22,9% memilih sangat setuju, sebanyak 46 sampel atau 65,7% memilih setuju,
8 sampel atau 11,4 memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif sangat tidak setuju. Kemudian saya menggunakan bahasa Bugis sesuai dengan situasi saat berbicara. Sebanyak 20 sampel atau 28,6% memilih sangat setuju, 48 sampel atau 68,5% memilih setuju, 2 sampel atau 2,9% memilih tidak setuju, dan tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Kemudian untuk pernyataan negatif, yang pertama yaitu saya menggunakan pronominako ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju. Sebanyak 5 sampel atau 7,1% memilih setuju. Sebanyak 60 sampel atau 85,7% memilih tidak setuju. 5 sampel atau 7,1% memilih sangat tidak setuju. Kemudian saya tidak menggunakan bahasa Bugis yang sesuai dengan situasi saat berbicara. Tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat setuju dan setuju. Kemudian 67 sampel atau 95,7% memilih tidak setuju. 3 sampel atau 4,3% memilih sangat tidak setuju. Kemudian saya tidak menggunakan bahasa Bugis yang sopan dalam berkomunikasi. Tidak ada sampel yang memilih alternatif jawaban sangat setuju dan setuju. Kemudian 53 sampel atau 75,7% memilih tidak setuju, dan 17 sampel atau 24,3% memilih sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, sikap kesetiaan terhadap bahasa Bugis yang dimiliki siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tanetariaja adalah positif. Secara umum, persentase tertinggi pernyataan positif ada pada alternatif jawaban setuju. Kemudian secara umum, persentase tertinggi pernyataan negatif ada pada alternatif jawaban tidak setuju. Selanjutnya, sikap bangga terhadap bahasa Bugis yang dimiliki siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tanetariaja adalah positif. Secara umum, persentase tertinggi pernyataan positif ada pada alternatif jawaban sangat setuju dan setuju. Kemudian secara umum persentase tertinggi pernyataan negatif ada pada alternatif jawaban tidak setuju. Selanjutnya, sikap kesadaran adanya norma bahasa Bugis yang dimiliki siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Tanetariaja adalah positif. Secara umum persentase tertinggi pernyataan positif ada pada alternatif jawaban setuju. Kemudian secara umum persentase tertinggi pernyataan negatif ada pada alternatif jawaban tidak setuju. Itulah tadi hasil dari pemaparan penelitian saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.